Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hanilita Nafi Aulia, salah satu mahasiswi Politeknik IDN. Di sini aku mau sedikit sharing tentang aktivitas aku di IDN dan beberapa hal yang wajib kamu ketahui sebelum kamu tuh masuk IDN. Jadi di sini aku sedikit sharing ya, karena sebelumnya aku masuk IDN itu bukan atas keinginan aku, dan aku sebelumnya belum sama sekali belum punya basic di IT. Tapi karena IDN tuh punya lingkungan yang islami dan sama sekali nggak itilat, yang karena sebelumnya kampus yang nerima aku itu di jurusan kesehatan yang aku minati banget, tapi qadarullah itu nggak memperbolehkan aku buat memakai cadar dan menggunakan pakaian syar'i, jadi seragam itu pakai celana. Akhirnya di sini aku udah benar-benar banting setir buat masuk IT dan mencoba dan membuka lembaran baru. Tapi di satu sisi, kalau kita bisa lihat, kita menelaah lagi dari salah satu dalil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di situ dikatakan wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, dan boleh jadi kalau kamu tuh membenci suatu hal, wa huwa khairul lakum, itu tuh baik buat diri kamu. Terus yang kedua, wa asa an tuhibbu syai'a, dan kalau misalnya kamu itu menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, itu sebenarnya tuh buruk bagimu gitu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan kita tuh tidak mengetahui. Karena boleh jadi kenapa Allah itu menghancurkan rencana kita, karena Allah tuh tahu rencana kita tuh akan menghancurkan kita. Jadi di sini aku mengajak kalian buat ayo berhusnuzon sama segala hal takdir Allah yang emang itu tuh ditetapkan untuk kita. Apapun yang terjadi untuk hidup kita, entah itu masalah teman, entah itu masalah semua hal yang universitas yang mau kita masukin ternyata kalau Allah nggak masuk, kita nge-apply CV atau portofolio magang nggak diterima gitu, pasti tuh selalu ada hikmah di balik hal semua yang Allah rencanakan untuk kita. Dan kita tuh harus yakin bahwa segala yang Allah tetapkan untuk kita itu hal yang paling terbaik. Ini tuh nasihat untuk diriku sendiri, karena di satu titik kadang aku ngerasa kayak aku capek, aku ngerasa kok effortku tuh gak punya feedback yang baik ya gitu. Tapi aku kembali ingat di salah satu hadis Nabi SAW bersabda, ana indi husni abdi bi falyadun nubi masya'a. Sungguhnya Allah itu berfirman, sungguhnya ana ini husni doni abdi bi, aku tuh tergantung prasangka baik hambaku. Falyadunubi masya'ah, maka terserah hambaku tuh mau berpikir apa. Maka Allah itu tergantung prasangka kita. Maka sejak aku tuh tahu hadis ini, aku tuh benar-benar kayak mencoba memanage segala hal. Kayak kadang pasti kan ada kan beberapa orang ataupun kejadian yang itu tuh nggak sesuai sama keinginan kita, itu tuh nyakitin hati kita. Hal-hal yang itu tuh mungkin kok kayak gini sih, kok aku diginiin, kok hasilnya nggak sesuai sama usahaku sih, padahal aku udah usaha secara maksimal gitu. Tapi di sini Allah itu ngajak kita buat merubah sudut pandang. Istilahnya kayak kalau misalnya emang ini tuh salah, Allah tuh bakal ngasih jalan loh buat ngasih kita ke arahan jalan yang lebih baik lagi. Jadi kuncinya di setiap keadaan, entah kita disakiti, entah kita mendapatkan hal-hal buruk padahal kita udah ngasih feedback yang baik gitu, itu tuh kuncinya adalah kita yakin bahwa ini adalah takdir yang terbaik buat aku, dan Allah itu punya hikmah yang lebih baik daripada yang aku rencanakan. Jadi itu tuh yang bikin aku selalu ngerasa tenang sama apapun yang aku rasain. Aku selalu ngerasa bahwa Allah tuh baik banget loh, karena di setiap hal yang mungkin ngelukain aku atau banyak effort aku yang mungkin sia-sia, istilahnya kayak mungkin hasilnya nggak sesuai sama usaha yang udah aku keluarin, tapi tuh aku selalu nemu banyak hikmah. Di setiap kali aku tuh selalu husnuzon sama Allah. Kalau aku tuh selalu ngerasa bahwa Allah tuh ada buat aku, Allah tuh menyayangi aku, Allah tuh nggak mungkin nyakitin aku. Dan jadi kayak aku tuh selalu menanamkan afirmasi positif. Penting banget kan afirmasi positif di dalam diri kita buat selalu
ini tuh yang terbaik buat dari Allah untuk aku. Dan sekiranya pilihanku itu tuh belum terjadi, maka yang jadi takdirku sekarang itu pilihan Allah. Harusnya kita seneng dong, karena kata Ali bin Abi Thalib, jika beliau itu menginginkan sesuatu tapi tidak terjadi, jika beliau itu menginginkan sesuatu terus terjadi, beliau bahagia. Tapi kalau misalnya beliau tuh menginginkan sesuatu tapi tidak terjadi, dia itu lebih bahagia. Kenapa lebih bahagia? Karena yang pertama itu pilihan dirinya sendiri, yang kedua adalah pilihan Allah. Jadi di sini aku ngajak buat kita untuk selalu berhusnuzon atas segala hal apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan jangan pernah menyerah, dan selalu ingat bahwa Allah itu gak akan nyakitin kita. Sama halnya, kalian tahu nggak cerita Nabi Musa pas Nabi Musa sebelum melemparkan tongkatnya, kemudian tongkat itu menjadi lautan. Dari Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 61 dikatakan, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Jadi pengikutnya Nabi Musa itu sebenarnya udah pesimis pas dikejar Fir'aun. Kan falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sungguhnya pengikut Nabi Musa tuh akan bilang, sungguhnya kita akan tenggelam, lamudrakun, benar-benar akan tenggelam. Bahkan di situ ada lam ta'lil sebagai taukid kalau misalnya kita tuh benar-benar dalam akan tenggelam loh. Tapi apa jawaban Nabi Musa kepada kaumnya? Qala kalla, sungguhnya tidak, inna ma'iya rabbi sayahdin. Begitu kuat dan besar tekadnya Nabi Musa berkata bahwa sungguhnya Allah Tuhanku itu akan memberikan aku petunjuk. Kemudian apakah sebelum Nabi Musa seyakin itu, apakah Nabi Musa tahu dengan melemparkan tongkat itu akan membelah lautan? Tentu tidak. Tapi Nabi Musa yakin bersama Allah, dengan ketetapan Allah, segala hal itu akan baik-baik saja. Dan hal yang paling terpenting adalah kita harus seyakin-yakinnya kalau Allah itu pasti akan bantu kok. Allah tuh gak akan nyakitin kita, dan kita harus bantu dengan usaha dan ikhtiar yang besar. Karena segala sesuatu tuh aku yakin sesuai dengan keyakinannya. Kalau kita yakin insya Allah ada jalannya, nanti insya Allah kok ada jalannya. Walaupun gak harus sekarang, mungkin 2 atau 3 bulan ke depan, atau mungkin kapan, tapi insya Allah jawaban dari doa-doa kita itu selalu terwujud dalam bentuk apapun. Entah itu dari suatu musibah yang dihindarkan dari kita, atau diganti dengan yang lebih baik, atau diterimanya doa kita dengan dikabulkannya. Pasti ada kok hal baik yang akan menanti kita. Jadi jangan berputus asa ya, dan terus semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.